kalaupun akhirnya mendapatkan apa ya, kan tadi di dalam doa berilah aku rezeki gitu, berilah aku kesehatan gitu. Ya berikan sehatkanlah aku. Ya. Nah kan ya. Benar doanya, mohonnya. Sehatkan aku ya Allah. Iya, ku sehatkan, tapi jaga diri. Jangan sembarang makan. Jangan makan dulu yang bukan hakmu. Kan gitu. Allah itu kan maha benar, maha suci, maha bersih. Kita bertuhan dengan yang maha bersih, maha suci, maha bijaksana, maha adil. Ya kerasanya nggak nyambung kalau kita brengsek gitu. Benar nggak? Nah, kalaupun yang kita lakukan ini sebenarnya menyimpang, tidak baik, dan akhirnya mendapatkan sesuatu, itu datang dari mana? Ya karena berbohong. Berbohong, udah tahu. Semua kita tuh sudah tahu kita berbohong. Tapi dibagus-bagusin gitu. Sedekah kan gitu. Untuk ini, apa namanya tuh, untuk membersihkan dosa. Karena duitnya dari salah. Kan ngakali Tuhan itu. Berbagi gitu. Iya, jadi cuci uang. Jadi Tuhan kan aku udah sedekah, diakali Tuhan tuh. Ya. Oleh manusia ini diakali. Nah jadi semua bencana ini menurutku karena manusia tidak berakhlak. Musibah itu karena manusia lalai. Lalai itu disebabkan oleh keegoan, oleh keuntungan. Kan gitu. Yang seharusnya diganti, nggak diganti. Yang harusnya dilihat, nggak dilihat. Yang harusnya diperhatikan, nggak diperhatikan. Keselamatan itu di atas segala-galanya. Tak usahkan kita manusia. Ada cerita Nabi. Bertanyalah kepada sahabatnya, temannya, mana ontamu? Aku tawakal, berserah diri setelah berusaha. Hah, kau ikat ontamu? Enggak, ikat dulu, baru tawakal, barulah haula wala. Nah kita ini lalai, nanti yang disalahkan Tuhan. Gitu. Jadi musibah dan bencana dan musibah itu tanpa sadar diciptakan oleh manusia itu sendiri. Karena sudah tidak berakhlak. Tuh ya, garis besarnya. Ya, karena sudah tidak berakhlak. Dan kenapa tidak berakhlak? Karena lupa dengan Tuhannya. Sekali lagi ku ucapkan, diakui atau tidak, diyakini atau tidak, alam semesta ini ada penciptanya. Dan kelak kemudian hari kita diminta pertanggungjawaban atas itu semua. Makanya begitu. Harusnya ini pohon rindang tidak bisa ditebang. Karena untuk nahan air. Karena demi sebuah bisnis ditebang. Habis itu sedekah kan. Biar dianggap ini, diridhoi Tuhan. Iya. Sudahlah tidak benar uang yang didapatkan. Itulah kenapa ketika kita mendapatkan hasil dari cara yang salah, pasti tidak pernah cukup gitu. Iya. Makanya seperti ada orang korupsi. Orang makan dari mencuri itu tak kenyang-kenyang. Tapi kalau orang makan dari hasil dia bekerja dengan benar, sekali makan kenyang. Walaupun sedikit, walaupun biasa saja, walaupun sederhana. Iya. Karena lalai. Jadi kalau musibah, kalau bencana itu alam kan lebih kepada. Nah itu karena kita sudah tidak menempatkan semuanya pada tempatnya. Intinya kita tidak berakhlak.
Kenapa kita tidak berakhlak? Karena kita tanpa sadar sudah tidak menghargai Tuhan. Atau kita sudah tidak ingat Tuhan. Ya kalau musibah itu karena kelalaian. Nggak apa-apalah, nanti juga diganti. Nggak tahu ini bahaya. Karena kalau musibah itu menurutku karena lalai, titik. Sebenarnya kalau mau dibahas tuh udah kelar. Bencana itu terjadi karena manusia tidak berakhlak, sehingga tidak menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya. Dan kenapa tidak menempatkan segala sesuatunya tidak pada tempatnya? Karena tidak menghargai Tuhan. Musibah itu 90%, 99,9 karena lalai. Karena lalai. Kelalaian. Nah, kelalaian itu terpraktek ya karena egois, karena kepentingan diri sendiri, karena keuntungan, karena nggak mau rugi, karena sayang di duit, ya karena demi kepentingan diri sendiri. Nah, begitu sudah terjadi, tak satu pun mau bertanggung jawab, saling salah menyalahkan. Tapi kan ini kan kalau namanya bencana atau musibah kan korbannya nyawa kan, tidak main-main. Tidak main-main loh. Dan juga psikis setelah itu. Habis itu mental kan. Aku yakin dan aku jamin 100% kalau manusia itu selalu ingat dengan Tuhan. Kita itu ya disuruh ingat itu 5 waktu kalau di Islam itu. Anggap saja kita mulai dari maghrib. Habis maghrib, isya. Habis isya, subuh. Habis subuh, zuhur. Habis zuhur, asar. Balik lagi ke maghrib. Benar begitu kan? Nah, dari maghrib ke isya lupa dengan Tuhan. Dari isya ke subuh lupa dengan Tuhan. Dari subuh ke zuhur lupa dengan Tuhan. Nah, pada saat lupa itulah ruang yang digunakan iblis untuk membuat kita lalai, untuk membuat kita ego, untuk membuat kita menuruti hawa nafsu, untuk membuat kita tidak peduli, membuat kita semena-mena. Akan kugoda anak cucu Adam, kata iblis. Ya Tuhan, akan kugoda anak cucu Adam. Kata Tuhan, silakan. Ada yang tak bisa engkau goda, walau bagaimanapun. Yang seperti apa? Yang selalu ingat kepadaku dimanapun dan kapanpun. Nah, bagaimana cara ingat Tuhan tuh? Ya sebut. Sebut dan selalu bermohon dari setiap pas mau ngomong bermohon, mau tidur bermohon. Terus tidak cukup dengan ingat aja, cerminkan dengan tingkah laku, cerminkan dengan niat yang benar, ucap yang benar, tingkah laku yang benar. Nggak cukup juga ingat doang. Ya. Ingat doang tapi mulut ini kurang ajar. Ingat doang tapi mata ini genit. Niat ini jahat, tingkah laku nggak bagus. Kalau mau jadi jahat, jangan bertuhan dengan Allah. Bertuhanlah dengan iblis. Kalau bertuhan dengan Allah mutlak, adanya berakhlak. Jangan Tuhan itu dijadikan alat malah. Membungkus dirinya, tapi niatnya kemana-mana. Kan ini kan sebenarnya pendek aja, karena lupa bahwa dunia ini ada yang
menciptakannya. Dan kelak kemudian hari siapapun itu diminta pertanggungjawaban. Siapapun, lo, gue, semuanya. Nggak akan ada yang lolos.